dari Jonggol, Bogor Timur untuk dunia. Ratusan motor sudah kita uji, mobil Fortuner juga sudah kita uji dan sudah kita pernah uji semuanya dan akhirnya kita percaya diri. Mulai kapan Pak Prima Jasa ini mulai pakai Bobby Boss? Sejak ini diproduksi. Berarti udah mulai dipakai? Iya. Nggak ada kendala Pak selama ini? Nggak ada. Kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. Pada saat ada temuan kemudian meledak terkait mafia-mafia migas Indonesia, saya kira ini saatnya kemudian Indonesia harus cari jawaban yang paling pas. Bahlil buka suara soal BBM baru Bobby Boss. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tak berkomentar banyak terkait munculnya produk bahan bakar minyak baru bernama Bobby Boss yang diklaim RON 98. Bahlil hanya mengatakan saat ini Kementerian ISDM tengah mempelajari produk BBM baru tersebut. Kita pelajari dulu ya, kata Bahlil usai rapat dengan Komisi 12 DPR di Gedung DPR Jakarta. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengapresiasi inovasi yang dilakukan berbagai pihak dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan. Namun, Laude menegaskan produk BBM dikatakan layak beredar di masyarakat, membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang. Saya tidak berani menyebut nama dan lain-lain, tapi tidak mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi, seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak, ujar Laude saat ditemui di kantor Kementerian ESDM. Laude juga merespons soal BBM tersebut diklaim mendapatkan sertifikat dari Lemigas Kementerian ESDM. Menurut Laude sejauh ini baru mengajukan usulan uji laboratorium. Hasilnya pun belum dapat dipublikasikan. Jadi gini, mereka mengusulkan uji di laboratorium kami. Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut, katanya. Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi, sambung Laude. Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan setiap penemuan bahan bakar minyak BBM baru harus melalui 3 tahapan pokok sebelum dinyatakan layak edar. Ia menegaskan tidak ada produk BBM yang bisa langsung beredar di masyarakat tanpa melewati proses pengujian resmi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Hadi, 3 hal pokok tersebut mencakup pengujian mutu dan sertifikasi, perizinan usaha, serta pengawasan distribusi dan pengedaran. Setiap tahapan menjadi bagian penting dari sistem legal yang menjamin keamanan dan mutu produk energi nasional. Semua BBM yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, ujar Hadi. Ia menjelaskan, dari ketiga tahapan itu, pengujian mutu dan sertifikasi merupakan proses paling kompleks, karena melibatkan banyak aspek teknis dan lembaga uji. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk sebelum disalurkan ke publik. Dalam pengujian mutu dilakukan 2 jenis uji utama, yakni uji laboratorium dan uji lapangan. Uji laboratorium mencakup penilaian terhadap nilai oktan, kandungan sulfur, kandungan aditif, serta karakteristik fisika bahan bakar. Sementara uji lapangan dilakukan dengan mencoba bahan bakar pada berbagai jenis kendaraan di lokasi dengan perbedaan suhu. Tujuannya memastikan BBM tersebut aman bagi semua kendaraan dalam jangka panjang, tutur Hadi. Ia menambahkan, setelah pengujian mutu dan sertifikasi selesai, tahap berikutnya adalah perizinan usaha. Proses ini meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha umum, izin transportasi BBM, serta izin penyimpanan, storage. Setiap izin berfungsi sebagai dasar hukum bagi badan usaha dalam memproduksi dan menyalurkan bahan bakar. Tahap terakhir ialah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh distribusi dan pengedaran BBM berlangsung sesuai mekanisme resmi yang berlaku. Sebelumnya, Kementerian ISDM menegaskan setiap inovasi bahan bakar baru wajib menjalani serangkaian uji teknis dan evaluasi menyeluruh selama sedikitnya 8 bulan sebelum dinyatakan layak digunakan. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman
Menjelaskan pengujian tersebut mencakup uji oksidasi, uji mesin, dan evaluasi lanjutan untuk memastikan produk memenuhi standar mutu nasional. Ia menyebut hasil pengujian di laboratorium Lemigas belum bisa dipublikasikan karena masih dalam perjanjian tertutup antara lembaga penguji dan pengembang. Menurutnya, laporan uji hanya bersifat teknis dan tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk sertifikasi resmi. Laude menambahkan, proses pengesahan BBM dapat dilakukan melalui kerjasama antara badan usaha dan Kementerian ESDM agar seluruh mekanisme pengujian berjalan sesuai prosedur. Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang bagi inovasi energi dalam negeri. Namun setiap produk wajib mengikuti jalur legal dan pengujian berstandar nasional. Penemuan bahan bakar baru seperti Bobby Boss sebelumnya menarik perhatian publik setelah diklaim memiliki nilai oktan tinggi dengan harga lebih ekonomis. Pemerintah menegaskan, setiap inovasi serupa tetap harus melewati tahapan resmi, agar keamanan dan kualitasnya terjamin bagi pengguna dan industri energi nasional.